Supergirl bukan sekedar film pahlawan super biasa. Ini adalah pertaruhan hidup mati bagi James Gunn. Apakah DCU yang baru ini bakal punya masa depan atau justru akan bernasib sama dengan DCEU yang harus berhenti di tengah jalan? Tapi bukan cuma Supergirl yang bakal kita bedah. Gue juga udah siapin daftar lengkap film-film lainnya yang rilis minggu ini. Mulai dari drama yang menguras air mata sampai horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Bersama Movie Queen di segmen Tomini, tontonan minggu ini. Selamat datang di Tomini, tontonan minggu ini, tontonan minggu ini, update yang jujur tanpa bualan marketing. Gimana? Siap buat nentuin rencana akhir pekan kalian? Minggu ini, bioskop benar-benar lagi panas-panasnya. Karena ada 6 judul besar yang rilis barengan. Variasinya pun lengkap banget. Biar kalian gak bingung pilih yang mana, mendingan kita langsung aja bedah satu persatu biar tahu mana yang beneran worth it buat dibeliin tiketnya. Kita buka pembahasan pertama dengan film yang paling banyak jadi pusat perhatian minggu ini, yaitu Supergirl. Supergirl akan tayang 24 Juni mendatang. Ini adalah entry kedua dari DC Universe garapan James Gunn dan Peter Safran. Jujur aja, ini adalah pertaruhan hidup mati bagi mereka. Besar pertanyaannya, akankah penonton Indonesia antusias buat nonton? Mengingat di media sosial sendiri, pemilihan Millie Alcock masih menuai banyak pro kontra, bahkan gak sedikit yang terang-terangan melontarkan hujatan. Apakah hype pahlawan super ini masih punya tempat di hati penonton? Atau justru keraguan terhadap sang pemeran utama bakal jadi penghalang besar kesuksesan film ini di sini? Itu yang menarik buat kita tunggu pembuktiannya di bioskop nanti. Berbeda jauh dengan versi klasik yang kita kenal. Kara Zor-El di sini digambarkan sangat edgy, battle-hardened, dan independen. Film ini adalah adaptasi langsung dari komik kritikus sukses Supergirl, Woman of Tomorrow. Fokus ceritanya adalah trauma Kara yang menyaksikan kehancuran planet Krypton, yang bikin dia punya pandangan jauh lebih sinis daripada sepupunya Clark Kent. Kara bakal melakukan perjalanan kosmik, sebuah road movie luar angkasa bareng Rute dan Crypto the Superdog untuk memburu warlord kejam bernama Cram of the Yellow Hills. Dan yang bikin Supergirl makin terasa panas adalah kehadiran Jason Momoa yang beraksi sebagai si Lobo, pemburu bayaran kosmik yang brutal. Chemistry destruktif antara Kara yang sinis dengan sifat gila Lobo ini jadi nilai jual yang bikin film ini beda dari pahlawan super DC manapun sebelumnya. Disutradarai oleh Craig Gillespie dengan estetika yang brutal dan visceral, bahkan disebut-sebut punya gaya visual ala Mad Max Fury Road. Film berdurasi 108 menit ini adalah ujian besar bagi James Gunn. Apakah Millie Alcock mampu membawa visi baru DCU ini ke level berikutnya? Selanjutnya, kita bergeser ke film yang jadi pembicaraan hangat di berbagai festival film internasional, yaitu Obsession yang akan tayang tanggal 26 Juni. Film horor psikologi supranatural garapan sutradara Carrie Baker ini benar-benar punya kisah di balik layar yang luar biasa. Bayangin, film yang diproduksi Blumhouse dan Focus Feature ini awalnya cuma proyek independen dengan budget cekak sekitar 12 miliar rupiah. Tapi setelah diputar di Toronto International Film Festival, film ini langsung memicu perang penawaran antar studio besar dan akhirnya memecahkan rekor penjualan tertinggi dalam sejarah festival tersebut. Dengan pendapatan global yang sudah menembus angka 4 triliun rupiah lebih, ekspektasi buat film ini jelas melambung tinggi. Secara cerita, Obsession ini unik banget. Premisnya berawal dari seorang pria putus asa yang merusak mainan misterius dan memohon agar wanita idamannya mencintainya lebih dari siapapun. Bukannya romantis, permohonan itu justru jadi bumerang yang mengerikan. Nikki, wanita yang dia incar, berubah jadi sosok yang posesif dan obsesif dengan tindakan-tindakan yang jauh di luar nalar. Menariknya, konsep cerita ini ternyata terinspirasi dari salah satu episode horror ikonik The Simpsons. Buat kalian yang cari horror dengan thrill psikologis yang intens dan cerita yang fresh, Obsession rasanya bakal jadi tontonan yang sulit buat dilewatkan. Sekarang, kita beralih ke film drama keluarga yang sudah sangat dinanti, Jangan Buang Ibu, yang dijadwalkan tayang serentak mulai tanggal 25 Juni. Kalau kalian masih ingat kesuksesan Bila Esok Ibu Tiada tahun lalu, Leo Pictures kembali hadir dengan sentuhan sutradara Hadra Daeng Ratu yang kali ini mengadaptasi novel populer karya Wahyu Dera Priyangga. Ceritanya terasa sangat dekat dengan realita. Kita akan melihat perjuangan Ristiana yang diperankan oleh Nirina Subir, seorang ibu tunggal yang harus berjuang membesarkan ketiga anaknya. Diperankan oleh aktor-aktor papan atas seperti
seperti Reval Hadi dan Amanda Manopo, setelah ditinggal pergi oleh suaminya, masalah makin pelik saat dia dihadapkan pada warisan utang besar sang suami yang memaksanya harus menjual rumah. Keputusan ini memicu perpecahan hebat di antara anak-anaknya, apalagi ditambah dengan kemunculan sang ayah yang tiba-tiba kembali setelah sekian lama hilang. Dengan durasi 119 menit, film ini menjanjikan konflik yang sangat emosional dan menguji batas kasih sayang keluarga. Buat kalian yang cari tontonan yang bakal bikin mata sembab sekaligus merenungkan arti kehadiran orang tua. Selain itu juga ada 3 film lain yang bisa jadi pilihan kamu kalau punya uang lebih. Yang pertama, ada Tanah Runtuh yang tayang 25 Juni. Disutradarai oleh sutradara legendaris Rudi Sudjarwo, film drama kemanusiaan ini mengangkat latar konflik sosial di Poso. Ceritanya mengikuti 2 bersaudara, Kai dan Ringo, seorang anak penyandang Down syndrome yang terpisah dari ibunya di tengah kerusuhan. Keunikan film ini ada pada perspektif Ringo karena kondisi Down syndrome-nya. Ia melihat kekacauan dunia orang dewasa dengan kejujuran dan kemurnian cinta yang justru jadi tamparan emosional bagi penonton. Perjalanan mereka mencari sang ibu mempertemukan mereka dengan seorang perwira polisi yang diperankan Vino G. Bastian yang berjanji untuk melindungi mereka sampai akhir. Film ini sama sekali tidak berniat mengagungkan kekerasan, melainkan fokus pada sisi kemanusiaan dan nasib anak-anak yang seringkali jadi korban tak berdosa dalam setiap konflik. Pesan tentang toleransi dan perdamaian yang diusung film ini pun sangat kuat. Sampai-sampai mantan Wapres Yusuf Kala memberikan apresiasi khusus, menyebut film ini sebagai media pembelajaran penting bagi kita semua tentang arti menjaga keharmonisan sosial. Berikutnya ada Tanah Sengketa yang akan tayang 25 Juni. Film garapan sutradara Muda Saleh dan Sadli Rafa Rahman ini cukup unik karena berhasil memadukan genre horror thriller dengan isu sosial yang sedang panas, yaitu mafia tanah. Ceritanya mengikuti Yuni, seorang mahasiswi idealis yang diperankan oleh Dara The Virgin yang berniat mendirikan taman belajar gratis di desa Kampung Degong. Namun kehadirannya ditolak mentah-mentah oleh Pak Kades dengan alasan tanah tersebut angker dan terkutuk. Bersama pemuda lokal bernama Raka, Yuni justru menemukan fakta bahwa teror mistis yang mereka alami adalah pendok untuk menutupi kejahatan besar masa lalu yang melibatkan penguasa desa. Jadi, kalau kalian mencari film horor yang gak cuma bikin merinding tapi juga punya pesan sosial yang kuat, Tanah Sengketa layak masuk daftar tonton kalian. Terakhir, kita tutup dengan horor yang datang dari Vietnam, yaitu Pipong, The Blood Demon yang tayang tanggal 26 Juni. Film ini bukan horor kaleng-kaleng. Di negara asalnya, Pipong berhasil mencatatkan rekor sebagai salah satu film horor terlaris sepanjang masa. Premisnya diangkat dari mitologi masyarakat pegunungan utara Vietnam tentang sosok iblis penghisap darah bernama Pipong yang bisa menyamar menjadi manusia di siang hari. Ceritanya berfokus pada 2 bersaudara yang berprofesi sebagai dukun yang nekat masuk ke hutan terlarang untuk menyelamatkan ibu mereka dari kutukan gaib. Situasi makin mencekam ketika serangkaian pembunuhan brutal terjadi di desa, membuat warga mencurigai keluarga mereka sendiri. Yang bikin film ini wajib dilirik adalah atmosfernya. Sinematografinya yang berkabut dan desain ritual okulitisme di dalamnya sangat otentik serta mencekam. Dengan kesuksesan yang sudah merambah ke berbagai negara termasuk Amerika Utara, film ini membawa standar horor Asia yang sangat segar dan berani. Itu dia bedah tuntas daftar tontonan kita minggu ini. Dari pertaruhan besar DCU yang lagi di ujung tanduk sampai horor lintas negara yang siap bikin bulu kuduk berdiri. Sekarang giliran kalian yang ambil keputusan. Mau ikut arus Supergirl atau justru mau ngerasain kengerian Obsession? Coba kasih tahu gue di kolom komentar, film mana yang paling wajib gue review lebih dalam buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gue Movie Queen, pamit dulu, sampai jumpa di Tomini minggu depan.